Buang, perintah Alfa. Ayu sontak menggeplak punggung anaknya itu. Fiana hamil 9 bulan. Masih bisa dipakai sepatu tingginya nanti. Omelnya. Alfa tersenyum samar, dia hanya bercanda. Fiana juga terlihat akan protes seperti ibu-ibu, mentang-mentang gaul dengan Ayu. Iya. Balas Alfa malas. Udah? Tanya Alfa memastikan Fiana memakai sepatu, jaket dan perlengkapan lainnya. Mereka akan pergi ke rumah Robi. Sepertinya Alfa akan terkena amukan karena menghamili Fiana. Entah kenapa, Alfa senang dengan hamilnya Fiana. Semoga anak kembarnya akan meluluhkan hati Robi yang keras dan kejam. Udah, Fiana meyakinkan diri kalau di sana nanti tidak akan ada apa-apa. Alfa merangkul Fiana, mengusap rambutnya sekilas lalu menuntunnya menuju mobil yang sudah siap akan membawa mereka. Ayu menatap kehangatan itu. Alfa sama seperti Fiana. Keduanya ingin saling menempel bagai pengantin baru. Bunda yakin, Papa gak akan apa-apain Fiana, kamu jaga emosi di sana, pesan Ayu. Alfa mengangguk. Membiarkan Fiana masuk dulu baru dia. Sedangkan Ayu memilih di depan bersampingan dengan sopir. Kakek tidak mau keturunan jika bukan dari Renaya. Kamu tidak berpikir masa depan anak itu. Apalagi, kembar. Robi menggenggam tongkatnya erat emosi tidak terima. Pa, Alfa dan Fiana menikah, sudah sewajarnya hamil. Vicky membela. Vicky juga senang mendengar kabar hamilnya Fiana. Nasib mereka nanti bagaimana? Ayahnya menikah dengan perempuan lain. Dan ibunya akan terus menjadi tahanan. Sarkas Robi. Kakek. Seru Alfa tidak terima. Omongan kakeknya itu bisa saja merusak mental Fiana yang tengah hamil. Kamu tidak ingin Alfa sukses? Robi menatap Fiana mengintimidasi. Papa. Vicky mulai emosi. Alfa anakku. Dia tidak akan masuk ke dunia politik seperti yang Papa mau. Aku akan membicarakan ini dengan keluarga Renaya. Aku akan membatalkan pertunangannya. Putus Vicky dengan emosi. Robi tersenyum remeh. Hanya karena perempuan dari keluarga tidak jelas ini kalian ingin menentangku? Tanyanya emosi dalam tenangnya. Dia sedang hamil, ada 2 cucu Papa. Ayu beranjak ikut membela. Alfa sangat bahagia, dia senang akan menjadi ayah. Apa Papa tidak ikut senang melihat Alfa begitu? Tanyanya sendu. Terserah kalian. Papa salah memilih percaya pada kalian. Papa akan menunjuk cucu lain yang pantas. Alfa, kamu sangat mengecewakan kakek. Fiana menunduk menahan tangis. Keadaan semakin keruh. Apa Alfa dan keluarga akan mendapat kesialan seperti keluarganya? Kakek, Fiana beranjak menahan Robi yang hendak pergi. Aku janji, aku dan anak ini gak akan terendus media. Alfa akan tetap menikah dengan Renaya, aku izinkan. Yakinnya. Alfa menatap tajam Fiana. Ayu meraih Fiana, Vicky juga melihatnya kecewa. Alfa harus sukses seperti yang kakek mau, tambahnya. Ana. Tolong, terima anak ini kakek, selama apapun disembunyikan tidak apa-apa. Ana. Alfa meraih Fiana yang semakin ngaco itu. Aku gak mau Hicks. Aku gak mau jadi sumber kesialan lagi. Kalian baik. Izinin aku berbuat baik untuk kalian juga Hicks. Fiana sungguh takut. Jika Alfa tidak sukses, bisnis Vicky hancur karena diri dan 2 anaknya. Fiana tidak mau itu terjadi. Ayu dan Vicky terhenyak. Fiana hanya tidak mau disalahkan lagi, ada trauma soal itu. Mereka menyesal membawa Fiana untuk ikut undangan dari Robi. Akan kakek pertimbangkan, Robi terlihat agak luluh.
Dari awal yang dia mau memang Alpha. Robbie mendekati Fiana, mengusap perutnya sekilas. Mereka tetap cucuku jika ibunya mau mendukung ayahnya untuk sukses di masa depan, ucapnya. Itu syarat. Fiana memilih mengangguk walau nanti Alpha akan marah, bahkan Vicky atau Ayu juga. Yang penting Fiana tidak ingin merasakan seperti dulu. Menjadi alasan bangkrut bagai kesialan. Fiana menunduk, dia tahu betapa kecewa Ayu, Vicky dan Alpha. Tapi, jika tidak begitu dia yang akan tersiksa. Maaf, ya. Bunda. Alpha, lirihnya. Mereka tengah perjalanan pulang. Bunda gak marah, Bunda cuma kecewa sama keadaan. Kenapa cobaan kalian begitu berat? Kalian masih muda yang seharusnya menikmati kebersamaan, lirih Ayu. Maafkan ayah. Kekuasaan yang ayah punya masih saja kurang kuat. Tapi ayah janji akan terus memikirkan hubungan kalian ke depannya. Fiana terisak lega. Dia pikir diamnya mereka karena sangat marah lalu akan membuangnya. Tinggal Alpha yang perlu Fiana bujuk. Alpha terlihat menekuk wajahnya keras menahan kecewanya. Fiana kembali sedih. Alpha. Lirih Fiana. Alpha hanya melirik sekilas dengan tajamnya. Dia masih memilih bungkam. Ayu paham soal itu. Jangan terlalu dipikirkan, Fiana. Ada janin yang masih rentan, kamu harus hindari stres, nasihatnya. Mendengar itu, Alpha kembali menatap Fiana. Awas aja. Kalau mereka kenapa-kenapa gara-gara ibunya banyak pikiran. Tegasnya. Alpha. Tegur Ayu. Fiana yang sudah terbiasa hanya mengangguk, memeluk Alpha dari samping. Alpha menghela nafas panjang dan membalasnya. Alpha. Bujuk Fiana dengan terus merapat, mencium sekilas pipi atau leher Alpha. Fiana sedang membujuk Alpha. Alpha hanya menatap datar Fiana yang tengah menggodanya. Alpha sebenarnya sudah tidak marah, dia hanya ingin tahu seberapa jauh Fiana akan membujuknya. Lihatlah. Bumil muda itu tengah duduk di atasnya, mengecupi leher dan bagian yang bisa mengundangnya untuk diterkam. Jangan marah, Fiana terus menggoda Alpha, mengusap perut Alpha lalu menurunkan celana tidurnya. Alpha ternyata sudah tergoda. Buktinya begitu kembung dan saat dilepaskan begitu tegak tak terkendali. Alpha terus menatap Fiana lekat, menggelap terpancing. Fiana sungguh nakal dan tahu bagaimana cara membujuknya. Aku lakuin biar gak merasa bersalah, Fiana menggenggamnya, menatap Alpha agar mendengarkannya. Aku tahu. Fiana terlihat senang dengan respon Alpha yang akhirnya bersuara. Lanjutin, Alpha mendudukkan tubuhnya, mengusap kepala Fiana. Fiana tersenyum haru lalu mengangguk, dengan semangat Fiana aktifkan mulutnya. Alpha jadi ketar-ketir. Fiana terlalu enak membujuknya. Aku gak marah, bisik Alpha di sela D3S4H halusnya. Aku cuma mau tahu, sejauh mana kamu bujuk. Ternyata jauh ya, enak, Ana. Lanjutnya merem melek. Alpha hanya bisa menyentuh Fiana, membiarkan membantunya. Fiana masih dilarang melakukan aktivitas suami istri. Alpha menyeka bibir Fiana, mengecupinya beberapa kali. Makasih, Ana. Bisiknya tulus. Akhirnya malam ini dia bisa tidur nyenyak. Fiana balas mengecup membuat keduanya kembali berciuman walau tidak lama. Gak sakit kan? Fiana masih merasa belum pandai melakukannya. Enggak, udah bisa ya sekarang, Alpha mengusap wajah Fiana, terus memujinya agar percaya diri. Gak marah lagi. Aku cuma kesel aja, tapi daripada bikin kamu kepikiran, merasa bersalah,
lebih baik kamu iyain syarat si tua bangka. Gak boleh gitu. Terus bolehnya gimana? Alfa mengecupi rahang Viana. Gini, bisiknya sambil mengecupi leher Viana. Kiriman dari kakek, Alfa memberikan kotak perhiasan untuk Viana. Dia senang kakeknya mulai memperhatikan Viana, tapi entah kenapa rasanya seperti sedang menyogok. Kakek? Viana membuka itu, menatap semua perhiasan satu set penuh berlian itu dengan takjub. Viana merasa terbebani menerimanya, namun tidak bisa mengembalikan itu. Alfa mengamuk dan Robbie pasti sama. Ya udah. Makasih, kalau ada pertemuan keluarga, aku pakai. Putus Viana berat hati. Soal adopsi beritanya udah tenggelam, kakek gak perlu bikin kamu diadopsi yang lain. Alfa senang soal itu. Viana tidak akan kemana-mana. Dia bagian dari keluarganya. Nah, Viana mendekati Alfa. Nemplok padanya dengan segera. Serius harus nemplok ini? Alfa tersenyum geli. Apa ngidam itu sungguh ada? Alfa, panggil Viana yang tiba-tiba serius. Aku kok tiba-tiba mau sate ya? Jelasnya sambil mengurai pelukan. Beli aja, santai Alfa. Di Bogor maunya. Heran Alfa. Di sini juga banyak, kenapa harus jauh? Kamu mau jemput Renaya ya? Gak usah aja, sendu Viana yang membuat Alfa tidak bisa protes. Aku bicarain dulu sama Renaya ya, waktu itu gak ikut antar. Kalau terus gak ada media pasti bikin berita aneh. Alfa mengusap bibir bawah Viana dengan jempolnya. Iya. Viana terpaksa mengalah walau sangat ingin. Atau mau sama bunda? Enggak mau. Dasar manja. Viana menatap televisi yang menayangkan berita tentang Alfa yang bersanding dengan Viana mengikuti bakti sosial. Pasangan muda itu disorot sebagai dua manusia yang ingin memotivasi anak muda lain untuk peduli pada manusia, sampah, dan tumbuhan. Mereka pergi ke panti asuhan, membantu mereka dan bermain bersama. Viana tersenyum melihat senyum lepas Alfa yang bermain dengan anak-anak panti. Refleks dia mengusap perutnya. Nanti kalian yang main gitu ya, lucu. Gumamnya senang. Mood kacau karena ingin sate kini hilang. Senyum Alfa membuat Viana tertular. Gantengnya, Alfa. Padahal Alfa hanya kawasan yang senada dengan semuanya. Bersanding di samping Bapak Presiden terlihat sama bersinar. Pantas saja media mulai tertarik pada Alfa. Wajah, badannya, sangat fotogenik. Idaman sekali suaminya itu. Pantas banyak yang suka, kayak artis aja Alfa sekarang, keluh Viana. Moodnya kembali turun. Kenapa lagi? Alfa mencapit bibir maju Viana. Cemburu buta? Ledeknya sambil melepas kaos dan menuju kamar mandi. Tadi lihat kamu salaman sama ibu-ibu, cici-cici, kok gak sakit? Viana terlihat semakin cemburu dan khawatir. Apa kutukan itu hilang? Gak tahu aja dia, Keke Alfa bergumam pelan. Dia akan bersih-bersih dulu baru naik kasur dan tidur bersama Viana sambil bercerita tentang hari ini. Aku tanya tadi, sambut Viana saat Alfa mendekati kasur dan naik. Iya, bawel. Alfa mengulum senyum. Kamu tahu rasanya kesetrum kan? Aku cuma nahan, gak lihat aku pucet ya? Tanyanya dengan menatap Viana lekat. Alfa hanya ingin meyakinkannya bahwa tidak ada yang lain selain Viana. Kutukan itu tetap melekat padanya. Sakit banget. Rasa cemburu berganti jadi rasa khawatir dengan cepat. Iya. Sakit banget, keluh Alfa dengan dusel manja. Viana memeluk kepala yang nemplok di perutnya.
Mereka gimana? Masih mau sate? Mau, cicit Viana tidak ingin berbohong. Besok ada jadwal, Alfa sibuk sendiri lalu menatap Viana. Besok aja, jangan sampai anak kita banyak iler kalau kata bunda, putusnya. Senyum Viana sontak merekah indah. Dia mengangguk senang dengan setuju. Asyik jalan-jalan. Alfa pamitan pada Ayu dan Vicky yang kebetulan ada di rumah. Dia akan membawa Viana ke tempat di mana sate yang dia mau ada. Dasar ya, padahal nanti aja sekalian baby moon, kekeh Vicky. Ngidamnya sekarang, ayah gimana sih? Ayu dan Vicky menatap kepergian mobil Alfa. Kemudian saling memandang. Yuk berduaan, bisik Vicky. Kamu udah tua juga, kekeh Ayu geli namun keduanya saling merangkul. Dan berakhir di kamar. Tidak mau kalah dengan yang muda. Selama perjalanan Viana bersenandung mengikuti musik. Alfa tersenyum senang. Suara lembut Viana mengalun tanpa malu lagi. Hah? Senengnya, Viana membuka jendela membiarkan angin masuk walau sekejap. Tapi mau hujan, apa kita nginep dulu jangan langsung pulang? Tapi kuliah kamu? Renaya, kalau ada yang lihat gimana? Alfa tersenyum tanpa ingin merespon. Lihat saja nanti. Jika harus, dia akan menyamar. Yang penting ngidamnya Viana terpenuhi dan inginnya jalan-jalan berdua juga terpenuhi. Alfa, kuliah gimana? Viana ingin jawaban. Bisa absen, sayang. Gak bisa. Nanti kakek marah. Kamu udah jadi sekutu kakek ya? Kesal Alfa. Viana malah tertawa pelan. Rena, ayah tidak tahu kamu melakukan itu. Jika ketahuan akan menjadi berita besar. Putuskan dia. Cukup calon suamimu yang sudah memiliki istri. Jikapun ketahuan, keluarganya yang rusak bukan kita. Ayah, aku cinta dia. Bukan Alfa, aku gak bisa lepas dari dia. Alfa kelainan, dia tidak bisa menyentuh perempuan lain. Lalu kamu mencari itu dari pria lain. Terlalu gegabah. Ayah, aku berhak memilih. Tidak. Terlahir menjadi anakku, maka harus mengikuti semua aturanku. Emosinya semakin meledak. Anak itu biasanya penurut, jelas membuatnya marah. Saat tiba-tiba berontak hanya untuk pria berandalan yang tidak jelas. Anaknya sungguh ceroboh sekali. Alfa mengernyit ada yang aneh dengan Renaya hari ini. Biasanya mereka tahu batas tapi hari ini Renaya membelit lengannya bagai pasangan saling mencintai. Kamera paparazi sontak menyorot. Alfa tidak bodoh. Dia tidak mungkin menepis, dia hanya meringis. Dan sepertinya Renaya paham, dia segera melepaskannya dengan masih tersenyum agar tidak mencurigakan. Apalagi yang mereka pinta. Alfa langsung to the point saja. Renaya masih memasang senyuman hingga saat sampai di sebuah kedai kopi barulah dia menghela nafas. Ketahuan. Singkat Renaya dengan tidak ada kelembutan. Kini yang Alfa lihat memang Renaya asli. Alfa sudah menduga. Ancamannya nyebelin. Geram Renaya. Apakah cinta baginya itu kesalahan? Apa orang kaya harus bersanding dengan orang kaya juga? Kalau aja lo, Renaya melirik pelayan yang melintas. Kamu normal, bisiknya. Alfa menautkan alisnya tak suka. Jikapun normal, dia tidak akan mau hidupnya diatur bagai boneka. Cepat pesen. Viana nunggu gue. Datar Alfa. Kamu pucat, Viana menyimpan ponselnya yang menampilkan foto Alfa dan Renaya yang bergandengan mesra. Karena pegang Renaya? Tanyanya. Alfa menatap Viana cepat. Udah ada yang sebar? Tanyanya balik. Viana mengangguk. Lagi rame.
jawabnya. Alfa menghela nafas malas. Biarin aja, Renaya cuma kepepet. Dia ketahuan punya pacar, jelasnya lesu. Aku gak apa-apa, Fiana mengusap pipi Alfa sekilas. Maaf buat kamu nunggu di hotel sendirian, aku juga butuh sopir kayaknya. Alfa duduk dan bersandar di sofa mencoba istirahat sejenak dari peningnya. Mereka terpaksa putar balik karena Renaya panik. Alfa mau tidak mau harus menolongnya. Iya, harus. Untung aja belum jauh, pakai sopir aja biar di belakang aku jagain kamu, Fiana mengusap bibir pucat Alfa. Alfa mengecup jemari itu sekilas. Kita berduaan, pelukan ya selama di jalan, mau kamu banget kan? Godanya agak lesu. Iya. Cicit Fiana lalu ndusel di lengan Alfa sekilas. Alfa terpejam dengan bibir tersenyum tanpa merespon lagi. Dia sungguh merasa pening. Apa kita gak usah pergi? Fiana jadi khawatir. Alfa menyentuh perut Fiana dan mengusapnya. Anak kita entar ngiler, gak apa-apa. Kita pergi aja, toh aku bisa tidur selama perjalanan. Jawabnya yakin. Alfa menatap perjalanan dengan hanyut dalam pikiran. Dia senang soal kehamilan Fiana, tapi Renaya dan keluarga bagaimana? Tidak mungkin selamanya dia akan menyembunyikan anak dan istri tercinta. Tapi jika bertindak, apa semua akan baik-baik saja? Astaga, berat sekali hidupnya. Masa muda yang terasa tua. Alfa harus banyak memutar otak. Terlahir dari keluarga berada tidak sepenuhnya enak memang. Masih pusing? Fiana mengusap lengan Alfa. Alfa sontak menoleh lalu tersenyum tipis. Enggak, jawabnya jujur. Kenapa bangun? Tanyanya balik. Gak tahu, Fiana mengamati wajah Alfa. Jangan banyak pikiran, Alfa. Aku gak mau jadi beban, lirihnya. Alfa tersenyum, mencoba menenangkannya. Aku cuma lagi mikir nama anak kembar kita, bohongnya. Masih gak percaya langsung dapat 2, kekehnya. Sini, peluk. Alfa memilih berpelukan daripada Fiana moodnya hancur. Keadaannya sedang labil sekarang. Nanti mau makan sate jangan manyun, kecuali maunya dicium terus, bisik Alfa. Fiana tersenyum tipis sambil menepuk sekilas punggung Alfa lalu mengeratkan pelukannya. Namanya mau A atau F? Apapun yang bagus artinya, Alfa masih belum tahu. Ternyata memberi nama anak cukup sulit. Nanti aja, kita belum tahu kelaminnya. Kangen banget, kapan bisa bercinta, bisik Alfa. Rasanya kurang sempurna jika hanya saling memuaskan bukan saling menyatukan. Itu aja yang kamu pikirin, kekeh Fiana. Gak mau bangun? Alfa mengecupi pipi Fiana, membiarkan sopir beristirahat dimanapun yang dia mau. Alfa masih harus membangunkan Fiana yang menjadi kebo itu. Susah dibangunkan jika sudah sangat terlelap semenjak hamil. Di dalam jaket yang kaosnya ketat itu, perut Fiana samar terlihat tidak biasa. Buncit cukup besar, mungkin karena kembar. Alfa mulai jengkel, terus mengecupi pipi bahkan M3 ngul asteris M bibirnya sampai menggigit-gigit kecil bibir bawahnya. Fiana masih belum bereaksi. Astaga! Alfa mencapit hidung Fiana sambil M3 lum 4T bibirnya. Fiana mulai menggeliat dan membuka matanya. Alfa menjauh sambil menyeka bibir Fiana. Susah banget dibangunin. Kesalnya namun kembali mengecupi pipi Fiana sampai suaranya terdengar nyaring. Ngantuk, maaf. Fiana mengerjap, masih mencoba mengumpulkan nyawa. Alfa tidak memaksa, dia merapikan rambut Fiana dan jaketnya. Satenya itu, tunjuk Alfa. Sontak Fiana bersemangat. Fiana membenarkan rambutnya agar tidak membuat Alfa malu. Dia pun mengangguk,
menggoda Alfa untuk turun karena dia siap. Alfa turun lebih dulu. Tunggu di sini, lalu Alfa bukakan pintu untuk Fiana. Fiana mengulum senyum. Alfa selalu saja berhasil membuatnya berdebar. Sepatunya udah benar? Alfa menahan Fiana agar tidak turun dulu. Dia pastikan tali sepatunya terikat. Alfa mengikatnya lebih kuat agar tidak mudah terlepas, jangan sampai Fiana tersandung. 3 nyawa yang harus Alfa pastikan keselamatannya. Love you, Alfa. Ucap Fiana sambil mengusap rambut Alfa sekilas tanpa ingin memberantakannya. Alfa tersenyum samar sambil terus mengikatkan tali sepatu Fiana. Setelah selesai dia mendongak dengan tetap tersenyum walau tipis. Ulang lagi. Enggak bisa, kekeh Fiana. Alfa mengulum senyum melihat kemanisan Fiana. Aura ibu hamil terlihat beda. Ulang. Galak Alfa lalu kembali tersenyum. Love you, Alfa. Fiana memijat gemas pipi Alfa sekilas. Bales jangan? Tanya Alfa dengan tenang. Gak usah, udah tahu kok. Sama kan? Iya dong. Fiana cekikikan pelan dengan tingkahnya sendiri yang percaya diri sekali. Alfa menggigit bibirnya yang mengulum senyum itu sekilas, sialnya tidak bisa menyangkal. Gue di Bogor, Alfa beranjak dari duduknya. Bentar, ngobrol sama Anton dulu, pamit Alfa lalu berjalan menjauh. Fiana memakan satenya dengan nikmat. Asyik sendiri sampai bersendawa pelan dan puas. Fiana mengusap perutnya. Gimana? Udah ya? Gumamnya lalu meraih ponsel saat melihatnya menyala. Astaga, banjir. Fiana segera menghubungi Ayu dan Sally. Semoga gak ada apa-apa, banjirnya cepat surut juga. Gumamnya sambil sibuk mengirim pesan pada semua teman-temannya. Mereka terkena banjir. Rumah Alfa mungkin tinggi jadi hanya semata kaki. Berbeda dengan yang lain sampai di atas lutut orang dewasa. Fiana mengusap perutnya. Kalian nyelamatin mama ya? Gumamnya. Ngidam mau yang jauh gini, semoga di sana baik-baik aja ya, gumamnya. Fiana menoleh ada Alfa yang masih teleponan itu. Pasti masalah banjir, Fiana tidak akan mengganggu dan memilih membayar semuanya. Uang siapapun tetap sama. Udah selesai, ayo. Ajak Fiana. Alfa mengangguk dengan masih teleponan. Dia sudah selesai sebelum Fiana selesai. Maka tidak masalah jika Fiana membayarnya. Akan Alfa ganti saat di mobil. Alfa tetap membukakan pintu untuk Fiana. Menjaganya sampai berhasil duduk dengan terus mendengarkan Anton di balik ponsel. Oke, gue gak bisa lama-lama, semoga gak naik lagi. Fiana menatap Alfa yang sepertinya sudah selesai. Banjir ya? Tahu? Rumah mama penuh, dagangannya juga kayaknya sebagian kerendam. Kalau bunda cuma dikit, mungkin rumahnya tinggi. Alfa mengusap kening Fiana sekilas. Udah ngasih kabar ya, baru mau telepon, balasnya. Fiana hanya tersenyum. Alfa pun menjelaskan pada sopir untuk mencari penginapan. Mereka tetap tidak bisa pulang karena di sana masih banjir. Tuhan punya cara lain ternyata, aku gak jadi bolos kuliah karena emang ada musibah, Alfa mengusap perut si kembar. Ada untungnya mereka pergi walau cemas dengan yang lain tapi semoga saja tidak apa-apa. Fiana menghangat. Alfa menyiapkan sate dan mie goreng dengan tanpa bahan yang berbahaya. Pantas Alfa memperbolehkannya makan mie. Mie lain gak boleh, bunda marah nanti, ini juga aku bujuk bunda dan bunda kasih ide. Alfa menyimpan handuk bekas di keranjang khusus cucian yang ada di hotel mewah itu. Fiana mengangguk, mengusap perutnya dengan senang. Banyak sekali yang sayang padanya dan bayinya kini. Alfa. Nanti mau gak,
kalau perut udah kelihatan besar kita foto-foto. Viana mendekati Alfa dan duduk di sebelah pahanya dengan santai tanpa malu. Alfa mengusap punggung Viana. Boleh. Singkatnya dengan menatap Viana lekat. Viana sudah mandi, terlihat segar. Makasih, ini foto anak pertama kita, senang Viana. Keringin dulu rambutnya. Alfa menurunkan Viana dari pangkuannya. Dia beranjak mencari pengering rambut. Viana tersenyum hangat. Alfa dengan perubahannya semakin terasa nyata. Sini, Alfa mengusap kepala Viana yang rambutnya lembab basah. Nanti masuk angin, keringin langsung. Omelnya. Entah kenapa Viana malah tersenyum mendengarnya. Dia memilih memeluk pinggang Alfa. Alfa tersenyum, tetap mengeringkan rambut Viana bagian belakang. Tanpa terganggu dengan posisinya. Hingga tak lama berhasil kering. Alfa simpan asal lalu membingkai wajah Viana dan M3 4-nya rakus. Tuh tunggu, Alfa. Ada telepon, Viana menghentikannya, takut itu penting dari keluarga yang kini terkena banjir. Alfa mengalah, menerima telepon dari ayahnya yang menjelaskan air mulai surut, hujan pun berhenti beberapa jam lalu. Alfa maupun Viana lega mendengarnya. Viana juga memilih menelepon keluarganya untuk memastikan. Alfa maupun Viana kembali mendekat, mereka lega mendengar kabar itu. Alfa, kita liburan keluarga bisa ga? Sekarang belum, ada Renaya dan media. Sesal Alfa sambil mengusap kepala Viana yang terus mendekat lalu memeluknya. Kapan bisanya? Ngidam lagi? Viana hanya tersenyum, entah ngidam atau tidak. Sepertinya seru saja, mengingat keluarganya juga kini baik-baik saja. Aku ngobrol sama ayah dulu, jangan sedih, balas Alfa. Viana mengangguk, keduanya pun memilih tertidur. Ingin B3R cinta masih belum boleh, Alfa hanya pasrah saja, jika kepepet pun Viana mau memanjakannya dengan cara lain. Anton mulai nerima melati. Viana menatap Alfa senang. Bagus kalau gitu, udah saatnya melati bahagia. Dulu dia gak gitu, Alfa. Jelasnya. Kamu bela dia sekarang? Aku udah maafin kan. Istriku baik banget, Alfa mempuk-puk kepala Viana dengan bangga. Suaminya juga baikan, Viana tersenyum cerah. Senengnya, aku jadi yang pertama dan kamu juga gitu, kekehnya. Alfa tersenyum. Dari cupu udah bisa disebut suhu kan? Walau yang pertama tapi kamu kayaknya selalu puas, bisiknya menggoda. Iya lagi, enak banget, Viana mengacungkan dua jempolnya. Alfa dan Viana tengah menikmati makan malam yang romantis. Alfa menyiapkannya semua itu dadakan, untung uang bisa mengatur itu. Alfa, Viana terlihat gelisah. Mereka seharusnya tidak ada di tempat umum seperti ini. Alfa sangat terkenal dan bahaya jika media tahu, apalagi Robi. Jangan bahas, nah. Alfa menatap Viana lembut, dia sudah menebak kemana arah bicara Viana. Tapi, percaya sama aku, kalaupun terjadi apa-apa aku gak akan diem, oke? Nikmatin semua yang aku bikin ini, potongnya memohon dengan tegas. Viana tersenyum lalu mengangguk. Alfa balas tersenyum lalu mulai meraih sendok dan pisau. Makan, sayang. Ucapnya lembut membius. Viana tersipu suka. Dia sedang diratukan oleh suaminya. Lagi-lagi dia merasa bersyukur hari itu bertemu dengan Alfa. Nah, kita boleh sambil bahas anak? Alfa memasukkan sepotong daging kecil ke mulutnya sendiri. Boleh, suara Viana mengalun lembut, senyumnya pun terlihat lepas. Cantik banget istri gue sekarang, gumam Alfa yang pelan sekali sambil mengunyah dan menatap Viana. Mau punya anak berapa? Alfa memilih bertanya dulu. Dia semakin banyak bagus, tapi jika Viana tidak bisa pun tak masalah.
Alfa hanya ingin istrinya nyaman dan tidak terpaksa dengan keinginannya. Viana yang melahirkan, jadi dia yang berhak memutuskan. Viana terdiam sejenak. Mau 3 aja kayaknya, jawabnya. Alasannya? Maunya gini, anak pertama sama kedua cowok. Nah, anak ketiga perempuan, biar dijaga abangnya, jelas Viana dengan semangat. Alfa tersenyum mendengarnya. Setuju, kita program buat seterusnya, semoga aja bisa ya sayang, balasnya. Viana mengangguk tersipu lagi, berdebar pula. Sepertinya Alfa akan terus memanggilnya sayang. Viana kan jadi suka. Makan yang banyak. Mau dimakan kamu abis ini ya? Canda Viana. Yah, sayangnya belum bisa, maunya sih di mobil sampai kamar hotel, dimanapun kita coba. Ih kamu nakal, Alfa. Kekeh Viana bersemu merah. Kamu enggak? Sama ya? Balas Alfa dengan senyum yang bebas, hanya untuk Viana seorang. Viana sungguh beruntung. Viana menatap keindahan pemandangan kota. Lampu menerangi malam yang gelap. Terlihat estetik sekali. Viana tidak merasa mual lagi di sini, bisa makan dengan tenang. Semoga tidak muntah, sayang makanannya enak. Bunganya cantik, puji Viana dengan sebuket bunga mawar merah pemberian Alfa. Di dalamnya lebih cantik. Dalam? Dengan penasaran, tanpa menunggu makannya selesai. Viana mencari di dalam bunga itu. Ternyata kotak kecil yang isinya kalung. Aku suruh nanti, CK. Walau begitu, Alfa tetap bangun untuk membantu memasangkannya. Viana menatap itu haru. Liontinnya sederhana, hanya berlian kecil. Itu kesukaannya. Alfa kini tahu seleranya yang tidak suka menonjolkan kemewahan. Ini Viana menatap dan menyentuh liontin samping berlian itu. Mempertegas kalau kamu punyanya ini, tunjuk Alfa pada dirinya sendiri. Alfa, lanjutnya lalu mengulum senyum geli. Dia juga geli pada dirinya sendiri setelah mengucapkan itu. Viana hanya tertawa dengan bahagia. Bisa saja Alfa menghiburnya. Apa kita boleh sebahagia ini sedangkan di sana kena? Udah selesai, gak ada korban. Bunda udah jelasin. Kita bukan berarti bahagia di atas penderitaan mereka, potong Alfa sambil memasangkan kalung itu. Jangan kasih tahu Alfa dulu, papa lelah biasa, biarin mereka liburan, kasihan Alfa, kata Vicky pada Ayu. Bunda juga maunya gitu, toh di sini masih banyak yang harus diurus, belum bersih. Gak baik buat calon cucu Bunda. Ayu menatap foto Alfa dan Viana yang menikmati makan malam. Aduh, yah. Romantis banget anak kita, seneng deh Bunda. Anak kita gak terjerumus pergaulan bebas, makasih ya, yah. Kutukannya walau agak sebel sedikit. Vicky tertawa pelan lalu memeluk istrinya sekilas. Makin tua makin gemes kamu, balasnya. Ih, jangan kayak anak muda deh, Ayu cekikikan. Keduanya kembali masuk ke dalam rumah. Papa udah tua, harusnya banyak istirahat, jangan terlalu berusaha buat incar kekuasaan. Tapi, yah, aku kok ngerasa papa cuma mau Alfa bahagia sama Viana. Mata papa beda loh kalau natap Viana, tapi aneh, kenapa malah desek tunangan sama Renaya? Kamu ngaco, omongan papa jelas gak suka, gesturnya juga, salah lihat, Vicky menyangkal keras. Papanya terlihat seperti dulu, saat menentang hubungannya dengan Ayu. Alfa menyandarkan Viana di dinding kamar hotel. Kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Sedangkan Viana hanya bisa membalas sebisanya karena jujur saja, dia cukup kewalahan. Alfa menjauh sambil berdecak saat ponselnya berdering. Dia lirik lalu abaikan. Ternyata Renaya. Siapa?
Viana menahan Alfa yang akan menyambar bibirnya lagi. Renaya, gak penting. Masih mau cium kamu, Ana. Bisik Alfa lalu melahap bibirnya lagi. Terus mengajaknya berjalan sambil saling mengecup lalu sampai di kamar. Mau mandi bareng gak? Kita harus tidur nyenyak, besok pulang, bisik Alfa. Ayo, mandiin ya, Viana bersemu malu lalu terkekeh. Kan, nakal kamu, Alfa menggendong Viana sambil kembali menciumnya. Viana memeluk leher Alfa, membalas ciuman itu sama menggebu. Suara isak tangis terdengar. Alfa sontak membuka matanya segera. Kali ini kenapa lagi? Apakah Viana mimpi buruk lagi? Alfa mendekati Viana, mengusap lengannya sambil mengintip. Benar, Viana menangis dalam mimpinya. Ana, hei! Sayang, bangun, Alfa menepuk pipi basah Viana. Sampai berhasil membuka matanya dengan tetap terisak. Alfa menghela nafas. Jika setelah melewati hari bahagia, malamnya pasti begitu. Akan ada Viana yang menangis dalam mimpinya. Ada penyesalan dan rasa bersalah menumpuk di kedua matanya yang kini basah. Mimpi buruk? Alfa memeluk Viana, tanpa ingin bertanya. Dia sudah tahu, pasti tentang sahabatnya. Manusia memang begitu. Terlihat bahagia walau ada luka dalam hati dan jiwanya. Jika terus terpuruk juga tidak baik karena hidup akan terus maju. Terjebak di masa lalu bukan pilihan tepat karena alam yang bergerak. Jikapun memang kesalahan manusia itu sendiri, tapi semua tetap atas izin pemilik semesta. Alfa terus meyakinkan itu pada Viana. Meyakinkan bahwa Putri lebih bahagia di sana. Jikapun Viana merasakan hidup mewah dan bahagia, apakah salah? Viana hanya sedang menjalani hidup, membahagiakan orang yang mencintainya. Alfa pasti tidak ingin melihatnya terpuruk, bukan? Bahkan mungkin Putri pun. Gimana hari ini? Viana mengusap kepala Alfa yang rebahan di pahanya. Dan Alfa anteng mengecupi perutnya yang mulai terlihat walau belum ketara. Renaya ada di kantor seharian, kita bicarain gimana ke depannya. Kalaupun kita putus tunangan, harus tetap baik-baik, jelas Alfa sekenanya, terdengar malas. Putus tunangan? Kaget Viana. Dia kayaknya gak tahan jadi boneka keluarganya. Alfa menatap Viana kini, membelai dagu dan menjawil hidungnya sekilas. Kakek gimana? Aku udah sepakat sama Kak. Gak usah dipikirin, kamu fokus ke aku sama dia, potong Alfa sambil menunjuk perut Viana. Tapi, Ana, aku, ayah, bahkan Renaya berusaha. Kamu cuma perlu duduk cantik. Dan sambut aku yang lelah, gak usah pikirin yang lain, tegas Alfa. Viana mengangguk. Maaf, sesalnya sambil mengusap wajah Alfa. Gimana hari ini, mual? Viana mengangguk. Gak terlalu parah, terus aku hubungi Anton. Aku mau kasih diari itu, yakinnya. Apa gak akan jadi masalah? Anton udah mulai terima Melati dan anak yang dia kandung. Alfa menatap wajah Viana tanpa mengubah posisi. Merebahkan kepala di paha Viana itu kenikmatan di saat lelah karena aktivitas seharian. Aku ngerasa gak berhak terus pegang, Viana juga bingung. Anton mau? Dia pikir-pikir dulu katanya. Alfa tidak membahas lagi, dia memilih menarik wajah Viana untuk dia kecup bibirnya. Hari ini sama lelah seperti hari-hari sebelumnya. Alfa akan selalu minta hiburan pada Viana. Lagi apa, endut? Bisik Alfa sambil memepet tubuh belakang Viana lalu mengusap perut buncitnya memutar. Viana tersentak pelan sambil menoleh pada Alfa. Kok udah pulang? Tanyanya terheran. Bukannya lembur? Lanjutnya. Alfa mengecupi bahu dan tengkuk Viana.
Rindu orang rumah, bisiknya sebagai jawaban. Bunda, ayah, goda Viana. Kamu, endut. Gemas Alfa sambil mengendus wangi lehernya. Hehe. Serius Al, kita pindah? Kita tetanggaan sama Anton, Melati, bisiknya. Serius? Viana berbalik agar berhadapan dan menatap Alfa dengan jelas. Seneng. Viana mengangguk. Udah besti sekarang? Goda Alfa lalu mengecupi pipi dan rahang Viana gemas. Serius. Kapan pindah? Viana merem melek menerima setiap kecupan ringan yang hinggap di wajahnya. Secepatnya, sayang. Kok bisa tetanggaan? Viana masih keenakan menerima setiap kecupan kasih sayang yang diberikan Alfa. Aku minta tolong ke ayah, jadi beli 2 rumah, tapi Anton sama Melati nanti cicil ke kita, jelasnya. Dia lagi butuh bantuan, toh mereka bisa jaga kamu juga, jelas Alfa. Viana tersenyum bangga menatap Alfa yang semakin mudah memberikan maaf, tidak dendam seperti dulu. Viana senang karena Alfa maupun dirinya berubah bersama-sama ke arah yang lebih baik. Love you, Alfa. Alfa menyubit hidung Viana. Tahu. Lalu mengecup cepat bibirnya. Cinta aku ga? Enggak. Enggak tahu sebesar apa, besar banget kayaknya, Alfa tersenyum tampan. Bisa gombal ya sekarang? Viana mengusap leher Alfa lalu berjinjit untuk mengecup bibirnya ringan. Lagi. Kap, lagi. Kap, lagi. Aku susah harus jinjit. Keluh Viana. Alfa pun mengalah, dia menunduk untuk menabrakkan bibirnya dengan Viana. Keduanya terlihat romantis. Pegel, sayang. Alfa membantu Viana turun dari mobil. Lumayan, pinggang aku, keke Viana sambil mengusap perutnya. Bawa 1 aja berat kalau kata Melati, apalagi 2, kekehnya lagi. Makanya, kamu itu hebat, bisik Alfa lalu merangkul Viana untuk berjalan masuk ke dalam istana mereka yang 1 bulan lalu mereka isi. Rumah yang sangat terjaga keprivasiannya. Demi hidup yang nyaman dan aman. Semua itu hanya untuk Viana dan 2 anaknya. Kedepannya, mungkin saja Alfa akan tetap menikah dengan Renaya. Tapi tenang saja, itu hanya untuk status. Renaya memiliki kehidupannya sendiri dan Alfa juga begitu. Viana juga tidak mempermasalahkan itu. Selagi semua tidak berdampak pada anaknya. Kutukan Alfa juga menjaga Alfa hanya untuk Viana. Semua keluarga sudah sepakat untuk itu. Demi kebaikan semuanya. Hingga hari berganti hari, bulan pun berganti dan sampailah di mana Viana mulai merasakan tanda-tanda kelahiran si kembar. Love you, bisik Alfa tanpa melepaskan genggaman tangannya. Viana menatap Alfa yang berkeringat, mungkin karena berlari sebelumnya. Alfa yang sedang bekerja mendengar kabar Viana dibawa ke rumah sakit jelas membuatnya kelabakan. Gak sesuai sama prediksi karena aku gak sengaja ceroboh. Aku harap mereka baik-baik aja, isak Viana merasa menyesal. Perutnya terkena sudut meja, dia sungguh ceroboh. Gak apa-apa, kalian pasti selamat, Alfa terus menyeka air mata, terus menyemangatinya. Aku gak bisa lahiran normal, sesal Viana lagi. Yang penting kalian sehat, gak apa-apa. Kamu tetap wanita hebat, Ana. Alfa tersenyum, mengecupi kening Viana. Anak kembar kita lahir, nah. Mereka akan jadi pelengkap kita, nanti bisa jaga kamu, Alfa tersenyum haru membayangkannya. Viana mengangguk sama haru. Viana sungguh berterima kasih dengan semua takdirnya. Menjadi istri Alfa sungguh sebuah hadiah yang luar biasa. Apapun yang terjadi, kutukan itu ikat kita, Ana. Kutukan cinta, Alfa tersenyum.
Kamu bisa tune on cuma sama aku. Fiana tersenyum tipis, tatapannya sayu. Alfa terkekeh pelan. Itu benar. Kutukan ini bukan kesialan. Baginya kutukan yang berakhir cinta. Alfa sungguh mencintai Fiana dan dua anaknya. Hingga si kembar pun berhasil lahir ke dunia. Begitu tampan. Kelak akan menjadi pangeran yang pastinya akan digandrungi perempuan. Semoga kutukan papa gak turun ke kalian, semoga kata dukun waktu itu benar. Kutukan ini berakhir hanya di papa. Alfa menatap dua bayi tenang itu. Mereka terlihat bahagia dan lengkap. Entah ada apa di masa depan. Semoga bahagia selalu bersama mereka.